Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman manfaat. Baik teman-teman kelas 6 ya. Untuk materi ilmu mantik hari ini ya, kita akan membahas tentang al-mu'arrifat yang minggu lalu sudah saya bagikan PDF-nya. Ya, sekarang akan saya bacakan dan saya jelaskan. Ya. Baik, sebelumnya saya artikan dulu ya untuk baitnya. Faslun fil mu'arrifati. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil mu'arrifati. Ini adalah pasal tentang mu'arrifat atau cara mendefinisikan. Ya. Mu'arrifun ila salasatin qusim haddun wa rasmiyyun wa lafziyyun ulif. Mu'arrif, bahwasanya mu'arrif kusima ila salasatin. Ya. Kusima itu dibagi apa mu'arrif ila salasatin kepada 3 bagian. Haddun yang pertama adalah had, ya. Warasmiyun dan rasm, walafdiyun dan lafdi. Ya. Ulima diketahui apa mu'arrif, ya. Apa mu'arrif? Falhaddu, ya, falhaddu, maka bahwasanya had, ya, bil jinsi itu dengan jenis, wa faslin dan fasal, ya, waqa'a terjadi apa had, wa rasmu dan bahwa rasm, bil jinsi itu dengan jenis, wa khassatin dan dengan khassah, ma'an bersamaan, secara bersamaan. Wana kisul haddi dan had nakis, ya, wana kisul haddi dan had nakis. Bifaslin itu dengan fasl, au ma'a jinsin ba'idin atau dengan atau beserta jenis ba'id. Ya, nanti saya jelasin. La qaribin tidak dengan jenis qarib. Waqa'a terjadi apa? Nakisul had atau had nakis. Wa nakisur rasmi dan bahwa rasm nakis bi khassatin itu dengan khassah faqat saja. Au ma'a jinsin ab'ad atau beserta jenis yang ba'id atau ab'ad. Qad irtabato, sungguh berkaitan apa jenis ba'id. Ya. Wama dan bahwasannya mu'arrif bilafdiyin dengan lafad, ya. Ladaihim itu bagi para ulama, para ahli mantik, ya. Syuhiro dikenali atau diketahui, ya, apa lafdi. Oh, bukan. Wama bahwasanya mu'arrif bilafdiyin dengan lafal, ladaihim bagi para ahli mantik, syuhiro itu diketahui, ya. Diketahui apa lafdi, ya. Jadi khobarnya di syuhiro. Tabdilul lafdin yaitu menggantikan lafal birodifin dengan muradifnya, persamaannya, asharo yang lebih masyhur, ya. Lebih masyhur, lebih terkenal. Oke, itu
terkait nazamnya. Sekarang saya jelasin untuk intinya apa sih maksudnya ya. Oke, al-mu'arrifat di sini. Al-mu'arrifat tadi dibagi menjadi 3 ya. Al-mu'arrifat atau ta'rif ya. Kita kan biasa kan mengatakan ta'rif ya, atau definisi ya, mengenali ta'rif itu, mengenali sesuatu. Bagaimana cara kita mendefinisikan sesuatu? Itu ada beberapa cara. Ada yang had, ada yang rasm, ada yang lafzi ya. Oke. Pertama adalah ta'rif haddi atau ta'rif had ya, dengan batasan, dengan membatasi. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ada yang tam, ada yang nakis, ada yang sempurna, ada yang nakis. Nah, yang tam ini gimana? Nah, kalau kita mendefinisikan dengan definisi had tam, itu caranya adalah dengan menggunakan jinis qorib plus fasal. Ya, jinis qorib plus fasal. Contoh, al-insanu hayawanun natik. Ya, ini kita sedang mendefinisikan insan. Insan itu apa? Hayawan. Ya, hayawan itu jenis. Ya, hayawan jenis qorib. Natik yaitu sebagai fasal, pemisah fasal. Ya, ketika dikatakan hayawan ini masih bentuk jenisnya. Ya, tapi kalau hayawan doang itu kan masih masuk ke hewan. Ya, maka kemudian difasal dengan cara natik, natikun, ya, yang berakal. Nah, gitu. Itu namanya jenis qorib plus fasal. Itu namanya hatta. Kalau yang hat nakis ya, yang kurang ya, yang tidak sempurna, ya, itu dengan menggunakan jenis ba'id ya, jenis tapi yang jauh ya, plus fasal. Ini yang model pertama. Contoh, al insanu jismun natikun ya. Al insanu jismun natikun. Jisim ya, jisim itu kan bagian dari jenis, tetapi jauh. Kenapa? Kalau yang hayawan tadi itu masih agak dekat. Kenapa? Karena bernyawa. Tetapi kalau jisim itu sesuatu yang segala hal ya, segala hal yang ada di bumi itu jisim. Bisa bernyawa, bisa enggak. Makanya dia dianggap ba'id ya. Atau menggunakan fasal saja. Ya, misalnya mendefinisikan insan dengan mengatakan al insanu natikun. Nah, ini juga takrif haddi tapi nakis sifatnya. Dia kurang. Beda dengan yang tam tadi ya. Ketika orang menggunakan hatta itu masih mudah dipahami, tetapi kalau yang had nakis itu masih kurang gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ta'rif rosem. Ya, ta'rif rosem, rosmi. Ini juga ada yang tam, ada yang nakis. Contoh yang tam, jenis qorib plus khosoh. Contoh, al-insanu hayawanun. Ya, tadi kan jenis qorib itu hayawan ya. Dohikun. Dohikun itu bagian dari khosoh. Kenapa? Karena diantara kekhususan dari manusia adalah dohik, dia tertawa. Ya, berbeda halnya dengan hewan. Ya, maka kekhosohannya, kekhususan daripada manusia itu adalah tertawanya. Ya, khosoh. Itu kalau tam ya. Al insanu hayawanun dohikun. Tapi kalau yang nakis ya, yang kurang itu dengan menggunakan jenis ba'id plus khosoh. Contoh, al insanu jismun dohikun. Ya, itu namanya rosem nakis. Ada lagi yang menggunakan khosoh, ini juga rosem nakis. Khosoh saja, berarti al insanu dohikun. Ya, al insanu dohikun. Nah, misalnya. Oke, itu adalah bentuk takrif rosmi. Ada lagi yang takrif lafzi, menggunakan lafal. Ya, ini yang kita sebut dengan sinonim atau taroduf, murodif, persamaan kata. Mendefinisikan sesuatu dengan mengatakan lafal yang serupa, lafal yang semakna, yang sinonim, semurodif. Contoh, al-ibris. Ya. Al-ibris itu bentuk muradifnya adalah ad-dahab al-khalis ya. Emas yang murni, itu namanya al-ibris ya. Emas yang murni ya. Nanti kita bisa pakai contoh yang lain, misalnya al-insan. Al-insan itu bentuk muradifnya apa? Bisa menggunakan al-bashar ya, al-bashar.
Oke. Nah, itu bentuk cara takrif, cara mu'arrifat, mendefinisikan. Oke, saya kira ini mudah ya, karena udah jelas ya. Jenis qorib, fasal, jenis ba'id, fasal, jenis qorib, ba'id, jenis qorib, qasoh, jenis ba'id, qasoh. Kemudian qasoh, kemudian menggunakan lafal yang muradif atau langsung. Nah, ini untuk pertemuan kali ini ya. Untuk tugasnya ya saya ingin nanti dikirimkan ke Google Classroom sekaligus itu sebagai absen ya. Apa? Yaitu kalian coba mendefinisikan ya. Saya kasih kata, misalnya saya bilang al-hajar ya, al-hajar. Al-hajar atau apa ya? Jangan hajar lah. Misalnya saya mengatakan Darus Sunnah gitu aja deh, Darus Sunnah. Coba kalian definisikan, takrifkan, ya, takrifkan dengan menggunakan 3 jenis takrif ini, ya, had, rosmi, sama lafzi. Tapi lafzinya nanti apa ya? Susah juga. Jangan Darus Sunnah. Apa ya? Oke, tadi aja deh, hajar aja deh. Batu aja. Batu, al-hajar ya. Coba kalian definisikan menggunakan 3 takrif ini. Ya, apa nanti hasilnya? Silakan dikirimkan ke Google Classroom ya untuk pertemuan kali ini. Oke, cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.